Chapter 1521. Ternyata Zhu Yixian hanya berencana untuk menekan Yang Chen, membiarkannya setuju untuk menceraikan istrinya, dan kemudian kembali ke sekte surga yang mendalam untuk menduduki peri Junqi. Sekarang setelah begitu banyak anteknya yang tewas dan terluka, bagaimana mungkin dia peduli dengan hal-hal lain? Di bawah amarah yang besar, Zhu Yixian langsung mengeluarkan 100% kekuatannya dan langsung menyerang Yang Chen. Teman-teman antek di sekitarnya bahkan lebih marah. Beberapa rekan mereka dibunuh oleh pihak lain, bagaimana mereka bisa mentolerirnya? Namun kemarahannya tidak membuatnya kehilangan akal sehatnya. Kematian tragis keempat temannya menyadarkannya bahwa orang-orang di depannya ini pasti tidak mudah untuk diprovokasi. Reputasi iblis pohon tua itu tidaklah kecil dan tidak mudah untuk menghadapinya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Gao Yue dan Gong Xunling jauh melebihi ekspektasi mereka. Sekarang tampaknya musuh terlemah adalah satu-satunya alkemis, Yang Chen. Jangan lihat Yang Chen meraih pedang terbang milik rekannya dan melemparkannya, namun pada akhirnya, Yang Chen hanyalah seorang alkemis. Dari informasi yang mereka dapatkan, masing-masing istri dan selir Yang Chen jauh lebih kuat dari Yang Chen. Karena Yang Chen bisa menjadi alkemis kelas 5, energinya dalam alkimia seharusnya jauh lebih banyak daripada dalam pertarungan, dan kekuatan tempurnya seharusnya tidak memadai. Selama dia bergabung dengan Tuan Muda Yixian untuk menangkap Yang Chen sebelum iblis pohon tua dan Gao Yue Gong Xunling bereaksi, masih ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Kalau tidak, mereka hanya bisa lari. Dengan harga diri Tuan Muda Yixian, bagaimana dia bisa melakukan hal semacam ini? Bagaimana mungkin Tuan Muda Yixian yang arogan dan lalim bisa lolos dari hadapan rival cintanya tanpa berkelahi? Membiarkan Yang Chen melihat lelucon, ini lebih buruk dari kematian. Dengan kerugian sebesar itu, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan mukanya kecuali menangkap Yang Chen. Pikiran kedua orang itu sama, dan serangan mereka sangat diam-diam, semuanya ditujukan pada Yang Chen. Saat menyerang Yang Chen, dia juga harus waspada terhadap Gao Yue, Gong Xunling, dan iblis pohon tua, karena takut mereka akan kembali tepat waktu. Apa yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Mungkin kedua wanita itu memiliki sedikit pengalaman bertempur dan belum pernah mengalami kekejaman pertempuran di alam spiritual. Tidak seorang pun dari mereka yang benar-benar bergegas menyelamatkan suami mereka. Di sisi lain, setan pohon tua tidak sedang terburu-buru. Dia melepaskan lawannya dengan 2 pukulan dan berdiri di tempat yang sama, menonton dengan tenang. Tidak bagus, setelah Tuan Muda Yixian mengetahui hal ini, tanda peringatan segera muncul di hatinya. Dalam keadaan apa kedua wanita dan iblis pohon tua itu bisa begitu yakin? Tampaknya hanya ada satu situasi, dan itu adalah ketika mereka benar-benar merasa nyaman dengan Yang Chen. Begitu dia menjadi waspada, gerakan Tuan Muda Yixian sedikit lambat, dan kemudian dia melihat kaki anjing dari Sekte Abadi Manusia kelas 7 menebas tubuh Yang Chen dengan pedang. Yang Chen tidak terluka, tetapi dia mengayunkan pedang terbang mantan rekannya dan menghancurkan kepala kaki anjing itu ke dalam saus daging. Sosok Tuan Muda Yixian hanya tertinggal sesaat. Melihat pemandangan ini, Tuan Muda Yixian hampir ketakutan setengah mati. Seorang ahli manusia abadi tingkat 7 bahkan tidak dapat bertahan satu ronde di depan Yang Chen, dan pedang terbang kehidupannya tidak berpengaruh pada tubuh Yang Chen. Penjahat mengerikan macam apa ini? Tidak heran jika Gao Yue dan Gong Xunling, si iblis pohon tua, tidak terburu-buru sama sekali. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, bahkan Tuan Muda Yixian sendiri memiliki keinginan untuk berbalik dan melarikan diri. Sebagai seorang pendamping, apa yang perlu dikhawatirkan? Jika dia ingin melarikan diri saat ini, itu jelas sudah terlambat. Sosok Yang Chen terbang ke depan, tangan besarnya terbuka, mengabaikan pedang terbang di lengannya, dan meraih wajah Tuan Muda Yixian. Telapak tangannya yang telah membesar karena mengolah teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning, langsung mencengkeram kepala Tuan Muda Yixian di tangannya dan dengan mudah mengangkatnya seperti seekor ayam. Kekuatan yang berasal dari jari Yang Chen membuat Zhu Yixian pingsan. Kepalanya seperti telur yang bisa dihancurkan oleh Yang Chen kapan saja. Suara tulangnya yang bergesekan satu sama lain dan rasa sakit yang hebat membuat Zhu Yixian dengan jelas menyadari situasi seperti apa yang dia alami sekarang. Sayangnya, tidak peduli bagaimana Zhu Yixian berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan Yang Chen. Murid jenius bermartabat dari Sekte Surga Mendalam, Tuan Muda Yixian, yang selalu sombong, ditahan di udara oleh Yang Chen dalam posisi yang sangat memalukan. Ditambah lagi rasa sakit yang ditimbulkan oleh telapak tangan Yang Chen, rasa malu karena tidak mampu melawan yang dirasakan oleh Yang Chen bagaikan ular piton yang melahap hati, menelan harga diri dan harga dirinya sedikit demi sedikit. Ayah ini telah berada di dunia fana selama ribuan tahun, dan aku belum pernah mendengar seorang pun yang berani menyebut ayah ini bajingan. Suara Yang Chen dengan jelas terdengar di telinga Zhu Yixian, bahkan Master Sekte Li Taitianmen tidak berani memanggilku seperti itu. Kamu punya nyali, bahkan lebih nyali daripada Master Sektemu di dunia fana, mengagumkan. Aku, ayahmu, tahu segalanya tentangmu. Yang Chen sama sekali tidak memberi Zhu Yixian kesempatan untuk berbicara. Jari-jarinya sedikit mengencang dan menjepit kata-kata yang ingin diucapkannya kembali ke perutnya. Aku tidak takut untuk memberitahumu, saudara yang tumbuh bersama ayah ini ada di Sekte Langit Mendalam milikmu. Seekor katak sepertimu berani memiliki ide tentang wanita ayah ini, pergilah ke neraka. Setelah mengatakan ini, tangan Yang Chen meremas dengan kuat. Bang! Kepala Zhu Yixian hanya mengeluarkan suara seperti telur yang dihancurkan dan diubah menjadi saus daging. Merah putih, diwarnai dengan tangan Yang Chen. Membunuh orang berarti membunuh orang, kenapa tanganmu harus kotor? Suara gerutuan Gao Yue datang dari samping, dan Gong Xunling telah mengeluarkan banyak air entah dari mana dan mulai mencuci tangan kotor Yang Chen. Di kejauhan, ada sosok humanoid berlumuran darah merangkak di tanah, tergeletak tak bergerak saat itu, tanpa napas, seolah-olah sudah mati. Tapi suara Yang Chen barusan membuat tumpukan daging dan darah ini sedikit bergerak, lalu terus merangkak ke sana seperti mayat.
Besar, setan pohon tua itu datang sambil tersenyum dan berkata dengan keras, senang sekali bisa mengikutimu, dan senang juga membunuh orang. Tahun-tahun ini, sungguh tidak ada gunanya, hanya saja saat ini adalah saat yang paling menyenangkan. Ayo, bawa kami menemui kepala istana. Yang Chen berdiri di tempat yang sama, membiarkan Gong Xunling dan Gao Yue mencuci dan mengeringkan telapak tangannya, lalu berkata. Tak lama kemudian, sosok keempat orang itu menghilang di tempatnya, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Setelah Yang Chen dan yang lainnya menghilang selama 2 jam, mayat tak bergerak di kejauhan tiba-tiba duduk perlahan. Kepala dan wajahnya penuh bekas luka, dan setelah menelan pil obat, wajahnya jauh lebih baik. Dia tidak berani tinggal lama di sini. Begitu dia bisa bergerak, dia langsung berjuang untuk pergi. Saudara yang tumbuh bersamaku ada di Sekte Surga Mendalam. Saat dia terhuyung dan terbang, pria berdarah itu berpikir dengan getir dalam benaknya, berani menyamar di Sekte Surga yang Mendalam, saudaramu sudah mati. Chapter 1522. Suamiku, dari mana kamu mendapatkan saudara yang tumbuh bersamamu di Sekte Suantian? Ketika semua orang memasuki pesawat ulang-alik Yang Chen dan terbang dengan kecepatan tinggi, Gao Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Yang Chen berbicara tadi, kedua wanita itu tahu bahwa Yang Chen sedang berbicara dengan orang pertama yang dipukuli oleh Yang Chen di kejauhan. Dengan penanaman kesadaran spiritual kedua wanita tersebut, mudah untuk mengetahui bahwa pria tersebut masih hidup. Dalam hal ini, iblis pohon tua Gui Sanyu adalah penjahat tingkat Grandmaster. Penyamaran pria di hadapannya seperti bermain kapak besar di depan pintu rumah Luban dan bermain pisau besar di depan Guan Yu. Orang itu mengira bahwa seni ilahi pernapasan penyu miliknya dapat bersembunyi dari semua orang, itu sungguh lelucon terbesar di dunia. Karena semua orang mengetahui tipu daya orang itu, mereka tentu saja mengerti bahwa ini adalah niat Yang Chen untuk membuatnya tetap hidup. Tidak seorang pun mengatakannya saat itu, dan mereka bekerja sama dengan Yang Chen untuk memainkan sandiwara. Yang Lan, Yang Chen tersenyum dan berkata, dari faktanya, bukanlah suatu kebohongan untuk tumbuh telanjang bersama. Hanya saja, setiap orang punya ide yang berbeda saat mereka tumbuh dewasa. Kebencian Yang Chen terhadap Yang Lan, iblis pohon tua mungkin tidak tahu banyak, tapi Gao Yue dan Gong Xunling pasti bisa merasakannya dengan jelas. Ketika dia berada di dunia fana, Yang Chen tidak mengurangi Yang Lan. Setelah naik, dia tidak lupa memberi Yang Lan obat mata tentang hal ini. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Yang Lan menyinggung suami mereka. Jika Yang Lan memiliki pengetahuan diri, akan lebih nyaman baginya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Bisa dibayangkan, setelah orang itu kabur kembali, dia pasti akan memberitahu beberapa pendukung Zhu Yixian dari Sekte Suantian, orang-orang yang menyamar di Sekte Suantian, dan Yang Chen. Di bawah pemeriksaan, Yang Lan dan Yang Chen tidak hanya memiliki nama keluarga yang sama, tetapi mereka juga berasal dari desa yang sama. Mereka pasti memenuhi syarat untuk tumbuh bersama dalam keadaan telanjang. Pada saat itu, kehidupan Yang Lan pasti akan sangat indah. Gui tua, bagaimana kinerja Sekte Suantian selama ini? Setelah berbicara tentang Yang Lan, Yang Chen tidak lagi terlalu memperhatikan. Tidak peduli bagaimana dia melempar Yang Lan, Yang Chen tidak akan pernah menaruh simpati, ataupun memperhatikan. Jika waktunya tiba, aku akan mengirimnya pergi. Saat ini, Yang Chen prihatin dengan situasi Sekte Suantian di dunia spiritual. Hal ini terkait dengan rencana balas dendam Yang Chen. Pada saat yang sama, juga terkait dengan pendirian Istana Cunyang. Dia tidak boleh gegabah. Sekte Langit Hitam tidak menjalani kehidupan yang mudah selama beberapa tahun terakhir ini. Ketika setan pohon tua mendengar Yang Chen bertanya tentang Sekte Surga Misterius, dia tidak bisa menahan senyum. Sambil menjawab, dia pun menunjukkan kebahagiaannya. Kehancuran orang-orang Taitian secara alami berdampak paling besar pada Sekte Surga yang mendalam di alam spiritual. Ini berarti Sekte Surga Misterius yang kuat tidak lagi mendapat bala bantuan dari alam fana. Jika kelompok ahli dari alam spiritual ini naik, Sekte Surga Misterius secara alami akan dimusnahkan tanpa ada yang menyerangnya. Tanpa pengisian darah baru, lebih dari separuh anggota sekte akan mati. Dari mulut Yang Lan yang naik, mereka mengetahui bahwa orang-orang Taitian di dunia fana telah dimusnahkan, dan Sekte Suantian hampir menjadi gila. Sekte Taitian, pemimpin Sekte Tao di dunia fana, benar-benar dimusnahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Reaksi pertama para anggota tingkat tinggi Sekte Suantian ketika mereka mendengar berita itu adalah Yang Lan sedang bercanda. Ini benar-benar sebuah lelucon. Siapa yang berani menghadapi orang Taitian? Sekte besar mana yang tidak tahu bahwa pengadilan surgawi sekarang berada di bawah kendali Sekte Suantian? Jika mereka berani berurusan dengan orang Taitianmen, mereka akan menjadi musuh Kaisar Langit. Siapa yang berani berurusan dengan orang Taitianmen karena kepala mereka terlalu berat di leher mereka? Jika bukan karena sekte besar itu, beberapa sekte kelas 2 atau 3 tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapi orang-orang Taitian. Apa yang mereka dengar selanjutnya membuat para anggota tingkat tinggi Sekte Suantian ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Bangsa Taitianmen benar-benar menjadi musuh publik dunia karena pengaruh ganda dari formasi penekan roh tak terbatas langit dan bumi serta tungku sutra hati iblis. Mereka benar-benar dimusnahkan. Berita dari sekte lain juga mengkonfirmasi kebenaran berita yang dibawa oleh Yang Lan. Namun, sekte besar lainnya tidak memberitahu Sekte Suantian hanya untuk memberitahu mereka berita tersebut, tetapi untuk mencela mereka. Formasi penindasan roh tak terbatas langit dan bumi bukanlah susunan yang dapat diteliti oleh dunia fana. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Yang lebih buruk adalah bahwa susunan ini telah diteliti oleh Sekte Suantian ratusan tahun yang lalu dan bahkan diumumkan. Sekte Suantian meneliti formasi penindasan roh tak terbatas langit dan bumi, dan kemudian orang-orang Taitian di dunia fana mengatur susunan ini.
Bukankah ini terlalu kebetulan? Itu sangat kebetulan sehingga tidak ada yang akan percaya bahwa masalah Tai Tianmen tidak ada hubungannya dengan Sekte Xuantian. Ternyata orang-orang Tai Tian telah meneliti susunan semacam ini untuk merebut energi spiritual. Mereka tidak berani menggunakannya di dunia spiritual dan tidak berani mengujinya, jadi mereka sengaja mengirimkannya ke dunia fana agar orang-orang Tai Tian dapat menggunakannya untuk merebut energi spiritual dari dunia. Benar saja, itu rencana yang bagus. Dalam menghadapi tekanan dahsyat dari sekte lain, Sekte Xuantian harus bersikap rendah hati dan bersumpah bahwa sekte tersebut sama sekali tidak berniat mewariskan susunan itu ke dunia fana. Namun, fakta ada di hadapan mereka. Setelah sekte menerima laporan dari para murid naik dunia fana, mereka sudah memiliki bukti kuat. Bagaimana mereka bisa membiarkan Sekte Xuantian berdalih? Susunan itu diteliti oleh Sekte Xuantian. Sekte Xuantianlah yang mengatakan bahwa susunan itu tidak cocok untuk disusun. Namun, mereka berbalik dan berencana untuk menggali akar sekte lainnya. Sekte Xuantian tidak melakukan ini dengan cara yang benar. Kehancuran orang-orang Tai Tian hanyalah takdir. Jika mereka tidak menghancurkan sekte tersebut, mereka akan mengecewakan pengaturan Sekte Xuantian. Semua murid Sekte Xuantian tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Pada saat ini, bagaimana mereka bisa peduli tentang siapa yang menyerang Sekte Tai Tian? Mereka harus membersihkan nama mereka terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka sudah tahu dari Yang Lan bahwa Sekte Tai Tian jelas merupakan musuh publik dunia. Selain para pengikut Sekte Tai Tian, semua anggota sekte lainnya terlibat dalam penghancuran sekte tersebut. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sekte dan suara keraguan dari semua pihak membuat Sekte Xuantian bertindak lebih hati-hati. Departemen internal mulai menyelidiki siapa yang mengirim Heaven and Earth Infinite Origin Suppression Array ke alam bawah. Yang terpenting, mereka harus menyelidiki secara menyeluruh ahli yang dapat berkomunikasi dengan metode kultivasi indera spiritual Master Sekte Muda Lili Heng. Kalau mereka dapat menemukan orang ini, sudah tentu dialah pelakunya. Tentu saja, setelah menemukan orang ini, mereka tidak akan pernah membunuhnya untuk membuktikan ketidakbersalahan Sekte Xuantian. Seorang ahli yang bisa berkomunikasi dengan metode budidaya indera spiritual di dunia fana jelas merupakan harta karun sekte. Baik untuk memperkuat hubungan antara kultivasi dan Sekte Xuantian di dunia abadi, atau untuk menunggu Tai Tianmen di dunia fana dibangun kembali, itu adalah harta yang sangat diperlukan. Hal terpenting saat ini bukanlah menyangkal rumor tersebut atau menghilangkan dampak dari masalah tersebut, tetapi segera memberitahu Sekte Xuantian di dunia abadi dan membiarkan mereka menemukan cara untuk membangun kembali orang-orang Tai Tian di dunia fana. Jika masalah ini tidak diselesaikan, Sekte Xuantian di dunia spiritual dan dunia abadi akan kehilangan akarnya di masa depan. Tidak akan ada murid baru untuk melengkapi mereka, dan tidak akan ada darah baru. Tidak akan ada cara lain selain menunggu kematian. Chapter 1523. Secara relatif, lebih mudah untuk mengirim berita dari dunia spiritual dan dunia abadi. Jika mereka mengirimkannya, mereka hanya perlu membiarkan seorang master naik. Ada begitu banyak guru besar di dunia fana Tai Tianmen yang dapat naik pangkat kapan saja. Tentu saja, dunia spiritual tidak terkecuali. Ada juga guru-guru besar. Akan tetapi, tidak seperti di dunia fana, para guru besar di dunia fana hanya berada di level manusia abadi, sedangkan guru besar di dunia spiritual merupakan guru abadi kuasa Suan yang tak tertandingi, yang melampaui Dewa Langit. Demikian pula, dunia abadi mengirimkan berita ke dunia spiritual, yang mirip dengan metode cloning kesadaran di dunia fana. Secara relatif, dunia abadi dan dunia spiritual hanya dipisahkan oleh satu dunia, berbeda dengan dunia abadi dan dunia fana yang dipisahkan oleh dua dunia, sehingga kesulitan dan biayanya relatif rendah. Tak lama kemudian, seorang guru Dewa Langit dari Sekte Xuantian naik ke dunia dewa. Mengenai bagaimana Sekte Xuantian mengajarkannya, orang luar tidak mengetahuinya. Yang diketahui semua orang adalah bahwa selama kurun waktu ini, Sekte Xuantian sangat rendah hati dan tidak mudah berselisih dengan sekte lainnya. Tampaknya Sekte Xuantian salah, dan mereka dengan panik menyelidiki sekte tersebut. Namun, ada juga banyak investigasi eksternal. Siapa yang tahu jika masalah orang Tai Tian di dunia fana disebabkan oleh sekte lain? Harus diketahui bahwa formasi penindasan tak terbatas langit dan bumi telah diumumkan ke publik oleh Sekte Xuantian. Siapa yang tahu jika itu dikirim ke dunia fana oleh sekte lain dan kemudian dikirim ke Tai Tianmen melalui agen rahasia. Ini adalah sarana bagi Sekte Xuantian untuk sementara waktu menahan tekanan, namun di dalam Sekte Xuantian, para pejabat senior pada dasarnya telah sampai pada sebuah kesimpulan. Yang Lan telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa formasi penekanan tak terbatas langit dan bumi diperoleh oleh Master Sekte Muda, Lili Heng, dari dunia spiritual melalui metode kultivasi roh spiritual. Pada saat yang sama, ia juga memperoleh petunjuk tentang mata formasi khusus. Harus diketahui bahwa bahkan Sekte Xuantian belum menemukan mata formasi khusus dari formasi penindasan tak terbatas langit dan bumi. Bagaimana mungkin seorang master sekte kecil di dunia fana mengetahui dengan jelas bahwa master formasi di dunia spiritual tidak dapat melakukannya? Ini hanya berarti bahwa master misterius di sekte telah menemukan misteri tersebut dan mencoba bereksperimen di dunia fana. Dari hasil tersebut, Yang Lan dan Yang Lan langsung naik dari tahap inti emas ke tahap manusia abadi tingkat 3, yang telah membuktikan keberadaan mata formasi khusus. Namun, selama mereka tidak menemukan ahli misterius dari sekte ini, para petinggi sekte surga misterius tidak akan berhenti menyelidikinya. Ahli ini terlalu penting bagi sekte surga misterius. Mereka harus memegangnya erat-erat di tangan mereka. Bahkan sekarang, ratusan tahun telah berlalu, dan sekte langit hitam masih berada dalam kesulitan yang mengerikan. Untungnya, karena orang-orang Tai Tian telah dimusnahkan, sekte lain senang melihat hal ini terjadi. Mereka memberikan tekanan pada sekte langit hitam karena mereka takut sekte langit hitam akan membalas dendam di alam spiritual.
Sekarang Sekte Surga Misterius telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan kelemahan, semua orang tentu saja tidak bisa menekan terlalu keras. Selama Sekte Surga Misterius tidak meminta tanggung jawab dari anggota dan ahli sekte manapun yang berpartisipasi dalam pemusnahan orang-orang Taitian, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, Sekte Surga Mendalam pasti akan menjadi musuh publik alam spiritual. Para petinggi Sekte Langit Hitam mengetahui hal ini dengan sangat baik. Mereka tidak menonjolkan diri selama ratusan tahun, seolah-olah mereka benar-benar lupa tentang pemusnahan orang-orang Taitian. Karena mereka tidak pernah memprovokasi anggota sekte lainnya tentu saja tidak punya alasan untuk melakukannya. Tentu saja, Sekte Langit Hitam bukanlah Sekte Langit Hitam. Mereka masih memiliki pengaturan lain. Sama seperti saat ini, setan pohon tua baru saja mengetahui bahwa Sekte Langit Hitam berdiri di belakang Sekte Kimen. Istana Cunyang dikejar karena Zhu Yixian menyukai selir Yang Chen, Tao Junqi. Alasan mengapa iblis pohon tua dapat mengetahui begitu banyak tentang Sekte Langit Hitam adalah karena masalahnya terlalu besar. Bahkan ketika orang-orang Istana Cunyang dikejar, mereka terkadang dapat mempelajari beberapa informasi dari beberapa orang yang mereka temui. Tanpa menunggu Yang Chen terus bertanya, iblis pohon tua memberitahunya apa yang dia ketahui tentang saudara Yang. Meskipun Yang Chen menunjukkan rasa jijik pada saudara Yang, karena dia telah menggali lubang untuk Yang Lan seperti itu belum lama ini, tidak semudah itu untuk tidak memperhatikan mereka. Ngomong-ngomong, Yang Lan dan Yang Lan relatif beruntung. Setelah mereka berdua naik pangkat, anggota keluarga mereka sendiri tahu tentang urusan mereka sendiri. Jawaban dari para petinggi Sekte Langit Hitam cukup memuaskan. Hanya saja tidak ada seorang pun di kalangan atas yang mengira bahwa Yang Lan dan Yang Lan telah menyatukan akun mereka di dunia fana. Mereka bahkan secara paksa menghipnotis mereka berdua melalui sutra hati iblis tak terkendali milik Yang Lan. Bahkan di hadapan seorang guru Dewa Langit, mereka tidak akan memberikan jawaban yang salah karena tekanan tersebut. Sesuai dengan rutinitas yang disepakati, mereka berdua menjawab dengan lancar, dan mereka menggunakan metode 9 kebenaran dan 1 kepalsuan dengan sempurna. Sebagian besar dari mereka benar, dan hanya pada saat-saat kritis tertentu mereka berbohong. Para petinggi Sekte Langit Hitam tidak pernah menyangka bahwa kedua junior itu akan berbohong di hadapan mereka dan bahwa mereka dapat berbohong di hadapan mereka. Masuk akal bahwa berita yang dibawa oleh yang bersaudara tentang Taitianmen juga dianggap berjasa bagi Sekte Langit Hitam. Namun, mereka berdua tidak memiliki status tinggi di Sekte Langit Hitam, itu karena kultivasi mereka. Alam spiritual adalah dunia yang memperhatikan kekuatan, dan yang kuat dihormati. Meskipun Yang Lan dan Yang Lan telah melalui kesengsaraan dan naik, dan mereka masih menguasai alam abadi manusia tingkat 3, masalahnya adalah bahwa basis kultivasi mereka tidak terakumulasi hari demi hari dengan sendirinya, tetapi melalui mata formasi khusus dari formasi penekan esensi tak terbatas langit dan bumi. Pada prinsipnya, itu sama dengan situasi Muming Yuan di masa lalu. Pakar semacam ini yang secara paksa meningkatkan kultivasi mereka tanpa melemahkan kondisi pikiran mereka, bahkan jika mereka pergi ke alam spiritual, mustahil bagi mereka untuk menjadi sangat kuat pada tahap awal. Tentu saja, status mereka tidak akan terlalu tinggi. Terutama di tempat seperti Sekte Langit Hitam, hampir semua ahli naik secara alami. Status saudara yang secara alami agak canggung. Untungnya, sekte tersebut masih menghargai jasa mereka karena telah menyampaikan berita tersebut dan tidak langsung menurunkan jabatan mereka menjadi pelayan. Mereka masih dianggap sebagai murid resmi. Hanya saja pada tahun-tahun tersebut, mereka harus menjalani berbagai macam pengalaman untuk menebus apa yang kurang dari mereka sebelumnya. Karena mereka berada dalam keadaan seperti itu, tentu saja, mereka tidak akan dihargai oleh banyak murid sekte. Sebenarnya, situasi Yang Lan dan Yang Lan hanya bisa dikatakan tidak baik atau buruk. Mereka benar-benar tidak ada bandingannya dengan selir favorit Tuan Muda Sekte dan Antek nomor 1 di dunia fana, tapi keduanya tidak berani punya ide. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan melawan. Akan tetapi, itu semua adalah masa lalu. Dia percaya bahwa ketika orang yang berpura-pura mati menyampaikan berita itu kembali ke Sekte Langit Hitam, Yang Lan dan Yang Lan pasti akan dilayani dengan hangat. Bagaimana mungkin dua murid yang tidak mengikuti jalan yang benar dapat dibandingkan dengan orang populer seperti Tuan Muda Yixian? Mereka pasti akan menderita. Mendengarkan berita dari iblis pohon tua, Yang Chen juga memiliki pemahaman tentang situasi terkini Sekte Langit Hitam. Dibandingkan dengan Sekte Taitian, Sekte Langit Hitam lebih kuat. Jika dia ingin membalas dendam, itu akan lebih sulit dan jalannya masih panjang. Setelah terbang dengan kecepatan tinggi dalam waktu yang lama, pesawat ulang-alik tersebut akhirnya mendarat di suatu area di bawah bimbingan iblis pohon tua. Begitu menyimpan pesawat ulang-aliknya, Yang Chen mencium aroma api surgawi kilin milik Wang Yong. Chapter 1524. Perasaan terhadap benih api bukanlah sesuatu yang dapat dilihat, juga bukan indera penciuman. Itu murni perasaan bawah sadar dan naluriah. Benih api ada di sana, dan bisa dirasakan dengan jelas. Jaraknya tidak jauh, dan Yang Chen sangat jelas tentang lokasi spesifiknya. Sulit untuk mengatakan perasaan macam apa ini, tetapi Yang Chen tahu bahwa ini pasti terkait dengan api terbakar surga Yin Yang dan benih api putih yang diberikan Li Cheng kepadanya. Untuk saat ini, itu tampaknya merupakan hal yang baik, setidaknya kepekaan Yang Chen terhadap benih api meningkat dari hari ke hari. Pesawat ulang-alik Yang Chen adalah simbol terbesar. Semua orang hanya berdiri diam, dan tidak melihat sekeliling, ketika mereka mendengar beberapa suara yang dikenalnya, kalian di sini. Salam, Tuan Istana. Salam, Tuan-tuan. Salam, Tuan Leluhur. Ketiganya buru-buru menyapa satu per satu. Sosok kepala istana, Wang Yong, dan Gao Xian juga muncul di depan mereka. Melihat tiga murid terbaik dari sekte mereka sendiri, beberapa eksekutif inti asli semuanya merasa bersyukur, dan senyum di wajah mereka hampir tidak pernah berhenti. Tanpa berkata apa-apa,
kepala istana melangkah maju dan menarik ketiganya, lalu membawa mereka ke tempat tinggal mereka. Tempat ini sebenarnya bukan tempat yang baik untuk menginap. Ini hampir tidak bisa dianggap sebagai kamp sementara. Sekte Kimen terlalu kejam, dan pengejarannya sangat sengit, sehingga tempat peristirahatan setiap orang terus berubah. Bagaimanapun, ada hubungan antara tubuh iblis pohon tua dan klonnya. Selama mereka menemukan iblis pohon tua, mereka bisa mengetahui keberadaan semua orang kapan saja. Murid ini telah menyeret sekte itu lagi kali ini, dan membiarkan para tetua bekerja keras. Murid ini tidak dapat ditebus bahkan jika saya mati 10.000 kali. Melihat beberapa orang lainnya, Yang Chen segera memberi hormat. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengambil tanggung jawab pada dirinya sendiri, dan menjelaskan secara singkat sebab dan akibat dari masalah tersebut. Ngomong-ngomong, masalah ini memang ada hubungannya dengan Yang Chen. Kalau bukan karena wanita Yang Chen, Peri Junqi, semua orang tidak akan bekerja keras seperti ini. Namun, Yang Chen tentu tidak akan membiarkan wanitanya sendiri menanggung kesalahannya. Semuanya secara alami ditanggung oleh dirinya sendiri. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Kepala istana Zhang Jiao mampu membedakan yang benar dan yang salah. Ia langsung menggelengkan kepalanya, kadang-kadang orang duduk di rumah, sesuatu datang dari langit, itu bukan tanggung jawab siapapun. Sebaliknya, temper kali ini memungkinkan kami, orang-orang tua, untuk memetik pelajaran. Cedera Penatua Gao tidak terlihat bagus, cepat dan lihat. Petik 2. Untuk saat ini, kondisi kepala istana dan yang lainnya masih baik-baik saja, hanya saja semua orang mengalami sedikit luka di sekujur tubuh. Cedera tersebut tidak fatal, tetapi dapat dilihat bahwa mereka telah melalui banyak pertempuran. Selain Penatua Gao, para tetua inti asli pada dasarnya semuanya sama. Bahkan Grandmaster Wang Yong pun tidak terkecuali. Sebaliknya, iblis pohon tua Hou Yun, Kui Siesa tampaknya dalam kondisi baik. Dibandingkan dengan para tetua lainnya, mereka jelas jauh lebih energik. Satu-satunya yang terluka parah adalah Penatua Gao Xian. Omong-omong, Penatua Gao adalah leluhur Gong Sunling. Kali ini, cederanya sangat serius. Meskipun dia telah menggunakan beberapa pil giok jamur Lingzi siklus kelima, dia masih tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kerusakan cederanya. Sekarang tetua Gao hanya bisa berbaring dan berkultivasi di gua abadi milik Master Istana. Salah satu alasan mengapa semua orang bersembunyi adalah karena Penatua Gao Xian. Situasinya tidak optimis. Jika terjadi pertempuran sengit lagi, tetua Gao khawatir itu akan menjadi bencana. Istana Cunyang awalnya tidak memiliki dasar di dunia spiritual. Kehilangan sesepuh lainnya benar-benar tidak terjangkau. Untuk saat ini, semua orang harus menghindari ujung yang tajam dan menunggu Yang Chen bangkit dan menyembuhkan Penatua Gao. Belum terlambat untuk membicarakan hal-hal lain. Pil obat yang disempurnakan Yang Chen, selain pil umur panjang, semua jenis pil obat lainnya ada pada para tetua. Karena itu, ketika menghadapi kejaran para master dari Sekte Kimen, mereka memiliki modal untuk bertarung. Masalahnya adalah dunia spiritual. Rata-rata basis kultivasi setiap orang meningkat pesat. Pil obat yang tidak ada duanya di dunia fana menjadi kurang efektif di dunia spiritual. Luka tetua Gao hampir bisa dikatakan sangat berbahaya. Ia sempat koma. Ada lubang besar di dadanya yang tidak bisa disembuhkan. Tubuh bagian bawahnya hampir patah, dan ada lubang besar di kepalanya. Jika ia tidak cukup beruntung untuk terhindar dari otak, ia mungkin sudah meninggal di tempat. Untungnya, Hou Yun menyelamatkannya tepat waktu, jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Namun meski begitu, Gao Xian tidak dalam kondisi baik, dan Hou Yun juga menderita beberapa pukulan berat. Untungnya, setelah Hou Yun mengembangkan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, ranah kekuatan memetik gunung diliputi oleh kesengsaraan surgawi dan benar-benar memasuki ranah kekuatan pembalikan sungai. Sementara kekuatan seluruh tubuhnya meningkat secara dramatis, kekuatan pertahanannya juga meningkat pesat, sehingga tidak mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Gong Sunling melihat penampilan Grandmasternya, dan matanya langsung memerah. Meskipun dia sudah naik ke alam manusia abadi, dia masih belum bisa tenang menghadapi Grandmasternya yang telah merawatnya seperti anggota keluarga selama ribuan tahun. Jangan khawatir, Ling. Apakah Anda lupa Penatua Zhou dari sekolah setan Yin Yang? Yang Chen dengan lembut memeluk Gong Sunling dan memberinya kata-kata penghiburan, lalu dengan hati-hati mengamati luka tetua Gao. Kata-kata Yang Chen membuat Gong Sunling merasa sedikit lega. Tetua Zhou dari sekolah iblis Yin yang kehilangan tangan dan kaki, tetapi Yang Chen masih menggunakan pil umur panjang untuk menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Cedera yang dialami Grandmaster tampak serius, tetapi suaminya ada di sisinya, jadi itu seharusnya bukan masalah besar. Memikirkan hal ini, Gong Sunling juga diam-diam menghela napas lega. Cedera Elder Gao disebabkan oleh ahli Earth Immortal. Serangannya sangat berat, namun bukan serangan langsung. Diperkirakan orang lain dan harta sihir pelindung yang ada padanya telah memblokir sebagian dari kekuatan serangan itu. Sekarang tampaknya luka di dadanya adalah yang paling serius, dan tidak dapat disembuhkan. Dia hanya bisa menelan pil jamur Lingzi revolusi kelima sesekali untuk menyelamatkan hidupnya. Hati-hati, melihat Yang Chen mengulurkan tangan untuk menyentuh luka di dada tetua Gao, Grandmaster Wang Yong buru-buru mengingatkannya, masih ada sisa ki pedang di lukanya, dan tidak bisa dipaksa keluar. Begitu tersentuh, itu akan bereaksi dan memperparah luka tetua Gao. Ini juga menjadi alasan mengapa luka tetua Gao tidak dapat disembuhkan. Pedang ki yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang tidak dikenal telah terkubur dalam di tubuh tetua Gao, dan mungkin telah membentuk keseimbangan dengan tubuh tetua Gao. Begitu ada kekuatan eksternal, itu akan segera mengaktifkan ki pedang. Yang terpenting, kekuatan pedang ki ini berasal dari tubuh tetua Gao. Setiap kali pedang ki diaktifkan, vitalitas tetua Gao akan sedikit dilepaskan. Semua orang tidak berani bertarung dengan para ahli Sekte Kimen karena mereka takut akan hal ini. Tangan Yang Chen melayang di udara sejenak, tetapi kemudian dia tidak ragu untuk menyentuhnya.
Jika dia tidak memahami sifat pedang Qi, bagaimana dia bisa menyingkirkannya dan menyembuhkannya? Sekalipun hal ini akan membuat tetua Gao semakin lemah, dia tidak terlalu peduli. Ci, suara jelas pedang Qi yang menembus udara datang dari dada Penatua Gao, langsung menusuk ke arah lengan Yang Chen. Chapter 1525. Kali ini, tidak ada yang berkata apa-apa lagi. Setelah Wang Yong mengatakannya, Yang Chen masih seperti ini. Jelas dia punya ide sendiri. Semua orang terdiam dan memandang Yang Chen dengan tenang. Pedang Qi yang hampir substansial, di hadapan semua orang, langsung menusuk ke lengan Yang Chen. Namun lengan Yang Chen tidak bergetar sama sekali. Ia masih mempertahankan posturnya sekarang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia dengan lembut membelai luka orang tua itu dan merasakan perubahannya. Mata beberapa tetua yang melihat pemandangan ini hampir menatap keluar. Sebaliknya, iblis pohon tua Hou Yun dan beberapa lainnya yang berasal dari ras monster tampaknya tidak peduli. Di depan kepala istana dan beberapa tetua, Yang Chen selalu menunjukkan semacam kebijaksanaan di telapak tangannya, serta seorang jenius yang sangat mempesona dalam alkimia. Sebaliknya, dalam hal efektivitas tempur, dia tidak menunjukkan banyak kekuatan. Semua orang sangat terkejut bahwa Yang Chen mampu mengendalikan Ki pedang dengan begitu mudah. Pedang Qi yang ditinggalkan oleh Master Abadi Bumi ini, setelah dipicu, bahkan kepala istana atau Wang Yong harus menanganinya dengan tergesa-gesa. Bagaimana bisa semudah Yang Chen, seperti tidak terjadi apa-apa? Setan pohon tua Hou Yun, Si Kui dan Siesa secara pribadi pernah mengalami kengerian Yang Chen. Mereka tidak berani bicara banyak. Hou Yun berdiri di depan Yang Chen. Bahkan jika wilayahnya tampaknya lebih tinggi dari Yang Chen, dia tidak berani bersaing dengan Yang Chen dalam hal kekuatan. Jika saat ini, Hou Yun, iblis pohon tua, hampir tidak bisa berjalan di depan Yang Chen, Si Kui dan Siesa telah direduksi menjadi adik laki-laki yang mudah dianiaya oleh Yang Chen. Pedang Qi itu bahkan tidak bisa melukai Hou Yun, tentu saja tidak akan melukai Yang Chen. Faktanya, meskipun pedang Qi 10 kali lebih kuat, itu tidak dapat melukai Yang Chen. Bahkan jika Yang Chen tidak memiliki teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning untuk melindungi tubuhnya, hasilnya akan tetap sama. Sarung yang ditinggalkan Patriark Lu untuk melestarikan pedang Qi yang murni tertinggi telah disempurnakan oleh Yang Chen. Bahkan pedang Qi yang murni tertinggi tidak dapat melukai Yang Chen, apalagi pedang Qi tingkat abadi duniawi. Kali ini, membuat Yang Chen memahami karakteristik pedang Qi. Ini adalah teknik kultivasi yang sangat unik dan menyeramkan. Pedang Qi yang dikultivasikan seperti belatung di tulang tarsal, menempel pada tubuh lawan. Orang yang terkena tidak akan langsung mati. Pedang Qi tidak hanya menghabiskan Yuan Qi musuh, tetapi juga dapat menggunakan Yuan Qi musuh untuk menyerang orang lain. Biasanya, sangat sulit bagi orang yang terkena pedang Qi untuk bertahan hidup. Setelah lama disiksa, semua Yuan Qi mereka akan dikonsumsi oleh pedang Qi dan mereka akan mati. Selama periode ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan terluka. Mustahil bagi orang biasa untuk menghilangkan Qi pedang secara menyeluruh. Kecuali ada ahli yang kultivasinya lebih tinggi dari penyerang, mereka dapat menggunakan energi spiritual yang kuat untuk secara paksa menghilangkan Qi pedang. Pada saat yang sama, mereka harus memastikan bahwa orang yang terluka memiliki cukup Yuan Qi untuk digunakan. Jika tidak, bahkan jika Qi pedang dikeluarkan dari tubuh, orang yang terluka tidak akan dapat lolos dari kematian. Untungnya, sudah terlambat. Setelah memeriksa lukanya, Yang Chen juga mengetahui karakteristik pedang Qi, dan akhirnya mengumumkan hasilnya sementara semua orang menunggu dengan cemas. Kalimat bahwa sudah terlambat itu pun tiba-tiba membuat kepala istana dan yang lainnya bernapas lega secara bersamaan. Saat ini, mereka tidak hanya harus menghindari kejaran Sekte Qimen, tetapi mereka juga harus menjaga Penatua Gao. Bahkan iblis pohon tua yang kuat Hou Yun diperintahkan untuk tidak melawan, agar tidak menarik tuan yang lebih kuat dari Sekte Qimen. Alasan mengapa mereka begitu malu dan bekerja keras adalah karena mereka takut Penatua Gao akan mengalami kecelakaan. Sekarang mereka akhirnya menunggu kabar baik ini. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada seorang pun yang kultivasinya lebih tinggi dari Earth Immortal Master yang mengeluarkan Sword Qi. Oleh karena itu, jelas tidak disarankan untuk menggunakan energi spiritual yang sangat kuat untuk mengeluarkan Sword Qi. Cara yang tersisa adalah dengan terus-menerus mengonsumsi kekuatan Qi pedang. Meskipun pedang Qi akan menyerap vitalitas orang yang terluka setiap kali distimulasi, ia juga akan menghabiskan kekuatan pedang Qi itu sendiri. Selama jumlahnya cukup, pedang Qi secara alami akan menghilang. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah bahwa selama periode ini, Penatua Gao tidak akan mampu bertahan terlebih dahulu, dan vitalitas seluruh tubuhnya akan terkuras. Namun, di hadapan Yang Chen, tidak perlu khawatir sama sekali tentang masalah ini. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Yang Chen memiliki banyak pil panjang umur untuk melengkapi esensi hidupnya, dan dia dapat menambahkannya kepada Penatua Gao kapan saja. Pil pemanjang hidup 3 revolusi dikirim ke mulut Penatua Gao, dan esensi kehidupan yang besar segera mulai menambah konsumsi Penatua Gao. Dalam waktu singkat, wajah Tetua Gao menjadi sangat merah. Meskipun dia masih koma, semua orang dapat melihat bahwa kondisi Tetua Gao jauh lebih baik. Segera setelah itu, pil giok jamur lingsi kelas 5 muncul di tangan Yang Chen, dan dia bermaksud memberikannya kepada Penatua Gao. Sebelum Yang Chen memulai, kepala istana sedikit mengernyit dan bertanya, pil giok jamur lingsi kelas 5 telah banyak diminum, apakah berguna? Yang ini sedikit berbeda. Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum, tapi itu hanya kalimat ini. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia masih mempertahankan tindakan sebelumnya dan memberikannya kepada Penatua Gao. Pil giok jamur lingzi tingkat 5 yang dikeluarkan Yang Chen saat ini memang berbeda dari pil giok jamur lingzi biasa di masa lalu. Itu juga merupakan pil kelas 5, tetapi pil ini disempurnakan menggunakan metode kebaikan dan kebajikan. Efeknya berkali-kali lebih kuat daripada pil giok jamur lingzi kelas 5 biasa.
Pil obat yang berjasa selalu disempurnakan oleh Yang Chen untuk menyelamatkan hidupnya. Kali ini, akhirnya berguna. Tindakan Yang Chen selanjutnya membuat semua orang di sekitar melihatnya dengan ngeri. Setelah 2 pil obat diberikan kepada Penatua Gao, Yang Chen mulai mengulurkan tangan dan menekan luka di dada Penatua Gao, seolah memijat untuk melancarkan peredaran darah. Suara pedang Qi yang terus-menerus menembus udara hampir terdengar, dan tidak ada waktu untuk berhenti di tengah. Pil umur panjang mengisi kembali banyak esensi kehidupan Penatua Gao, dan kekuatan yang dilepaskan oleh pedang Qi yang distimulasi juga meningkat pesat. Kekuatan setiap pedang Qi dapat memotong master abadi manusia biasa menjadi 2 bagian. Bahkan Hou Yun, yang tidak perlu takut, ekspresinya berubah saat melihat pedang Qi yang padat ini. Memang benar bahwa teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning dapat menghalangi 1 atau 2 Qi pedang, namun sungguh merupakan harapan yang sangat tinggi untuk memperoleh begitu banyak Qi pedang dalam waktu yang sesingkat itu. Namun, begitu banyak pedang Qi seperti tetesan hujan semuanya terhalang di antara tangan Yang Chen. Lukanya tidak besar, dan tangan Yang Chen dengan mudah menutupinya. Semua pedang Qi jatuh ke sepasang tangan besar Yang Chen, dan kemudian seolah-olah tidak pernah muncul, dengan cepat menghilang tanpa jejak, dan tidak ada jejak yang terlihat. Semburan Qi pedang seperti itu berlangsung selama lebih dari 1 jam, dan tidak kurang dari puluhan ribu Qi pedang meledak. Harus dikatakan bahwa kultivasi orang yang melakukannya memang kuat. Oh, semua orang menyaksikan pedang Qi menjadi semakin lemah, dan kemudian mereka mendengar erangan Penatua Gao. Penatua Gao, yang telah koma selama ratusan tahun, akhirnya terbangun. Chapter 1526. Saat Penatua Gao terbangun, pedang Qi yang tersembunyi di tubuh Penatua Gao akhirnya melepaskan gumpalan terakhir. Namun, gumpalan terakhir dari pedang Qi juga merupakan gumpalan yang tersembunyi paling dalam. Pada saat yang sama, itu juga merupakan gumpalan yang menyerap sebagian besar vitalitas Penatua Gao. Pedang Qi yang memiliki kekuatan hampir semua pedang Qi sebelumnya menusuk ke telapak tangan Yang Chen. Kemudian, menghilang tanpa jejak seperti biasa di bawah pengawasan orang-orang di sekitarnya. Tangan Yang Chen tidak bergerak sama sekali. Dia masih memegang pedang Qi dengan tenang dan santai. Kemudian, dia menunjuk ke dada Penatua Gao. Pedang Qi ini menyerap hampir seluruh vitalitas dalam tubuh Penatua Gao. Penatua Gao, yang baru saja menunjukkan tanda-tanda bangun, terpengaruh oleh hal ini dan langsung mengalami koma lagi, 99% vitalitasnya diserap oleh pedang Qi ini. Belum lagi Penatua Gao yang telah lama terluka, bahkan ahli biasa pun akan mendapatkan hasil yang sama. Semua orang terkejut, tetapi mereka mendapati Yang Chen sudah menghela napas panjang, lalu, dia mengeluarkan pil pemanjang kehidupan lainnya. Perbedaan dari yang sebelumnya adalah pil pemanjang hidup ini disempurnakan dengan kelas 5. Itu 2 tingkat lebih tinggi dari yang pertama, dan efeknya jelas berbeda. Yang Chen tidak menggunakan pedang tingkat tinggi di awal karena penyerapan pedang Qi berubah sesuai dengan vitalitas orang yang terluka. Menambahkan terlalu banyak vitalitas hanya akan membuat pedang Qi lebih kuat, dan kerusakan pada Penatua Gao akan lebih serius. Pil pemanjang hidup 3 revolusi memberikan vitalitas yang cukup untuk diserap oleh pedang Qi. Pil embun jamur merit Ganoderma dapat melindungi Penatua Gao dari kematian. Langkah selanjutnya adalah fokus pengobatan. Luka di dada Elder Gao mulai menutup perlahan. Lubang di kepalanya juga perlahan menutup. Adapun tubuh bagian bawahnya yang patah, secara bertahap pulih ke keadaan semula. Segalanya berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Efek dari 5 putaran pil pemanjang hidup sangat menakjubkan. Meskipun semua orang telah mendengar tentang kekuatan pil pemanjang kehidupan di dunia fana, mereka tetap takjub ketika luka serius yang dialami Penatua Gao pulih begitu cepat di depan mata mereka. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, tidak ada lagi luka di tubuh Tetua Gao. Bahkan bekas luka yang tertinggal sejak lama pun telah hilang tanpa jejak dalam waktu yang singkat ini. Seluruh tubuhnya bersih seperti bayi yang baru lahir. Dia membuka matanya lagi. Kali ini, Penatua Gao benar-benar terjaga. Dia tidak linglung karena penyiksaan tadi. Sudah berapa lama aku terbaring di sana? Begitu dia membuka matanya, Penatua Gao melihat Yang Chen. Dia segera tersenyum dan mengajukan pertanyaan. Sudah beberapa ratus tahun, kawan lama. Grandmaster Wang Yong mengambil beberapa langkah ke depan dan menjawab sambil tersenyum. Dia dan Penatua Gao telah berteman dekat sejak mereka berada di dunia fana. Dengan persahabatan lebih dari 2000 tahun, wajar baginya untuk memanggilnya sebagai mitra lama. Yang Chen, senang sekali kamu ada di sini. Penatua Gao duduk dan perlahan menggerakkan lengan dan kakinya, yang tidak dia gerakkan selama ratusan tahun. Ada pandangan antisipasi di matanya. Saya tahu bahwa saya telah melibatkan semua orang selama ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mata semua orang terfokus pada Yang Chen. Ketika mereka berada di dunia fana, semua anggota inti tingkat tinggi, termasuk kepala istana, telah terbiasa dengan strategi Yang Chen dalam mengambil alih pengembangan sekte. Mereka tidak terkejut dengan pertanyaan Penatua Gao. Beberapa master klan monster bahkan lebih patuh kepada Yang Chen. Selama mereka mengikuti Yang Chen, mereka tidak bisa menggunakan otak mereka terlalu banyak. Mereka hanya harus bertindak tanpa ragu-ragu. Yang Chen adalah komandan, mereka tidak akan pernah punya pendapat. Istana Chunyang tidak bisa diganggu tanpa alasan. Suara Yang Chen perlahan berkata, Tianmen tidak bisa, Sekte Qimen tidak bisa. Sejak pertama kali bertemu dengan kepala istana, ada kemarahan yang membara di hati Yang Chen. Terutama setelah melihat Tetua Gao yang terluka parah, kemarahan ini memuncak. Hanya karena dia harus merawat luka Tetua Gao, dia terus bertahan, sampai sekarang, lukanya mulai meletus. Tentu saja, Yang Chen adalah orang yang bijaksana. Tidak peduli betapa marahnya dia, tidak mungkin mengarahkannya pada tetua sekte dan wanitanya sendiri. Jadi meskipun orang-orang mendengar kata-kata yang diucapkannya dengan gigi terkatup, mereka tidak melihat ekspresinya.
Kata-kata sederhana membuat semua orang merasa segar. Kecuali beberapa anggota klan monster, semua orang tahu bahwa Istana Chunyang pernah diganggu oleh Tai Tianmen di masa lalu. Pada saat yang sama, mereka juga mengerti peran apa yang dimainkan Yang Chen dalam penghancuran Tai Tianmen. Sejujurnya, bahkan orang Tai Tian pun dimusnahkan di bawah rancangan Yang Chen. Pengikut kecil dari Sekte Xuantian, Sekte Kimen, bukanlah masalah besar sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Terluka parah dan terbaring di sini selama ratusan tahun, menyebabkan rekan lainnya harus bersembunyi. Di antara sekian banyak orang, orang yang paling ingin melampiaskan amarahnya adalah Tetua Gao. Begitu Yang Chen mengatakannya, dia langsung bertanya. Untungnya, bahkan pada saat ini, Penatua Gao juga mengetahui prioritasnya dan mengetahui bahwa kekuatan orang-orang di sisinya tidak cukup untuk dibandingkan dengan Sekte Kimen, yang telah berkembang di dunia spiritual selama bertahun-tahun, bahkan jika Yang Chen adalah di sana. Oleh karena itu, dia menambahkan kalimat untuk memperbaikinya, tidak peduli berapa lama kita menunggu. Kepala istana juga punya ide yang sama. Semua orang tahu bahwa Yang Chen pasti punya cara, tetapi musuhnya kuat, dan itu bukan masalah dalam semalam. Belum terlambat bagi seorang pria terhormat untuk membalas dendam, apalagi seorang petani. Untuk menghadapi Tai Tianmen, Yang Chen menghabiskan ratusan tahun untuk menyusun rencananya, dan akhirnya berhasil dalam satu gerakan. Orang yang berkultivasi tidak takut waktu. Kami, Istana Chunyang, tidak memiliki dasar di dunia spiritual. Yang Chen menjelaskan situasi memalukan Istana Chunyang dalam satu kalimat, meskipun sekte besar yang memiliki hubungan baik di dunia fana akan dengan senang hati menyediakan tempat bagi Istana Chunyang dan berkembang di bawah perlindungan mereka, murid ini percaya bahwa tidak seorang pun dari kita ingin hidup di bawah atap orang lain sepanjang waktu. Semua orang mendengarkan dan mengangguk dalam diam. Itulah kata-kata dari orang yang berpengalaman. Meskipun tinggal di bawah atap orang lain bisa mendapatkan peluang bagus untuk berkembang, itu adalah hal yang baik bagi Istana Chunyang, yang tidak memiliki apa-apa. Namun, semuanya memiliki dua sisi. Karena mereka memilih untuk ditutupi, dari sudut pandang tertentu, mereka harus banyak berkorban. Lalu apa yang harus kita lakukan? Suami, Gong Sunling melihat luka serius yang dialami leluhur majikannya. Adalah bohong jika mengatakan bahwa dia tidak marah. Sekarang semua orang terdengar agak tertekan, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat. Mari kita kesampingkan masalah situs itu. Saya pikir, saat ini, kita harus menyelesaikan Sekte Kimen terlebih dahulu. Yang Chen menatap Gong Sunling, menatap Gao Yue, lalu menoleh ke empat master klan monster yang tengah menatapnya. Tiba-tiba, dia tertawa, tidak seorang pun dapat menyinggung Istana Chunyang tanpa membayar harga apapun, Sekte Kimen juga sama. Dalam waktu singkat, selesaikan Sekte Kimen. Petik 2. Chapter 1527. Meskipun Yang Chen tidak mengatakan bagaimana cara menyelesaikan Sekte Kimen, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Yang Chen tidak pernah berbicara omong kosong, setidaknya orang di depannya belum pernah mendengarnya. Karena Yang Chen berkata bahwa Sekte Kimen harus diselesaikan dalam waktu singkat, maka harus diselesaikan dalam waktu singkat. Pada saat ini, penguasa istana sempat berdiskusi dengan Yang Chen tentang masalah Zuixian. Hubungan antara tubuh utama iblis pohon tua dan klonnya membuat penguasa istana sangat jelas tentang apa yang telah dilakukan Yang Chen. Sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk membicarakan hal ini karena dia harus merawat Penatua Gao, tetapi sekarang dia akhirnya punya waktu. Dibandingkan dengan Sekte Kimen, penguasa istana lebih mengkhawatirkan Sekte Langit Mendalam. Pikirkanlah, Sekte Kimen hanyalah pengikut murid abadi manusia dari Sekte Langit Mendalam, tetapi Yang Chen telah membunuh Tuan Muda Yixian secara langsung. Jika Sekte Langit Mendalam mengejar masalah ini, itu tidak akan menjadi hal yang mudah untuk ditangani. Jangan khawatir, Sekte Langit Mendalam tidak akan mengejar hal-hal ini setidaknya selama 1000 tahun. Yang Chen langsung menyampaikan penilaiannya kepada penguasa istana, mereka belum menjelaskan masalah Tai Tianmen dengan jelas. Kematian seorang murid abadi manusia tidak cukup bagi mereka untuk keluar dan berurusan dengan beberapa pendatang baru yang baru saja naik. Selain itu, Jun Qi juga berada di Sekte Surga yang Mendalam. Dia tidak akan duduk diam dan melihat orang-orang dari Sekte Surga yang Mendalam membunuh muridnya. Petik 2. Penjelasan ini hampir tidak masuk akal, namun tidak cukup untuk meyakinkan orang sepenuhnya. Bahkan jika itu tidak dikejar dalam 1000 tahun, setelah periode waktu ini, ketika Sekte Surga yang Mendalam pulih, dia takut inilah saatnya untuk membunuh Istana Chunyang. Namun, penguasa istana tidak pernah mengatakan bahwa muridnya sendiri melakukan kesalahan. Jika bukan karena Yang Chen, dia takut Istana Chunyang sudah menjadi milik orang Tai Tian ketika mereka berada di dunia fana, dan tidak akan ada kemuliaan atas kenaikan mereka. Selain itu, untuk dapat bergulat dengan Sekte Surga yang Mendalam, itu adalah suatu prestasi yang menarik untuk dipikirkan. Semuanya, pulihkan diri dulu, tunggu kesempatan, dan selesaikan masalah Sekte Kimen sekaligus. Pada saat ini, yang memberi perintah adalah Yang Chen. Tidak ada yang keberatan dan mengikuti instruksi Yang Chen. Setelah Yang Chen dan yang lainnya pergi, orang yang selamat dari Sekte Kimen akhirnya berjuang untuk bangkit. Dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya dan melarikan diri ke arah sekte. Ketika Yang Chen dan yang lainnya hampir melihat kepala istana, orang-orang yang selamat juga melihat gerbang gunung Sekte Kimen. Saat ini, dia sudah berada di ambang kematian. Yang Chen memiliki rasa kesopanan yang baik ketika dia menyerang. Seolah-olah dia telah memperhitungkan bahwa dia akan dapat segera kembali ke sekte untuk mengucapkan beberapa patah kata. Tuan Muda Yixian terbunuh. Ada mata-mata di Sekte Xuantian yang tumbuh telanjang bersama Yang Chen di Istana Chunyang. Master Sekte dari Sekte Kimen mengerutkan kening. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya ketika dia dengan hati-hati bertanya, apakah kamu yakin? Apakah Anda salah dengar? Petik 2.
Tetua yang bertugas di Sekte Gerbang Setara tampak seperti telah kehilangan orang tuanya saat ia melaporkan berita yang telah dikirim kembali oleh muridnya dengan putus asa. Ketika ia mendengar pertanyaan dari kepala sekte, ia buru-buru menjawab seolah-olah ia sedang bersumpah, itu benar sekali. Itulah yang didengar oleh murid ini. Tidak hanya murid ini yang mendengarnya, beberapa murid yang bertugas juga mendengarnya. Petik 2. Ada beberapa orang yang mendengarnya, dan implikasinya adalah tidak mungkin salah mendengarnya. Ketua Sekte Kimen tidak berani mengabaikan dan buru-buru mengirim berita itu ke Sekte Suantian. Tuan Muda Yixian terbunuh. Ini jelas merupakan peristiwa besar bagi Sekte Kimen. Bagaimanapun, Sekte Suantian harus mengetahuinya. Adapun bagaimana Sekte Suantian akan menangani masalah kegagalan Sekte Kimen untuk melindungi Tuan Muda Yixian, itu masalah lain. Jika dilaporkan segera, akan ada secercah kehidupan. Jika itu disembunyikan dan Sekte Suantian mengetahuinya di masa mendatang, tidak akan ada cara kedua bagi Sekte Kimen kecuali menghancurkan sekte tersebut. Ketika Yang Chen dan yang lainnya masih menunggu waktu yang tepat, Sekte Suantian telah menerima berita dari Sekte Kimen. Murid mereka sendiri terbunuh. Tidak peduli berapa peringkat muridnya, itu adalah peristiwa besar. Sekte Suantian harus menyelidiki sebab dan akibat. Antek-antek Sekte Kimen tidak berani menyembunyikan apapun. Mereka menceritakan segala sesuatu tentang bagaimana Tuan Muda Yixian menyukai Peri Junqi, dan bagaimana dia meminta mereka untuk menekan Istana Chunyang dan membunuh Yang Chen. Masalah ini juga terkait dengan murid lain dari Sekte Suantian, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Tuan Muda Yixian adalah junior yang luar biasa di sekte, tapi Peri Junqi juga tidak buruk. Ngomong-ngomong, Zhu Yixian naik ratusan tahun lebih awal dari Tao Junqi. Dia berkultivasi ke alam abadi manusia tingkat 8 dalam beberapa ratus tahun di alam spiritual. Bakatnya jelas luar biasa. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Peri Junqi, prestasinya nampaknya sedikit lebih rendah. Bahkan jika dia naik ratusan tahun lebih lambat dari Zhu Yixian, budidaya Tao Junqi telah memasuki alam abadi manusia kelas 7. Selain itu, benih api natalnya adalah api sejati yin murni. Bersama dengan hewan peliharaan iblis elang bersayap besi yang mengolah atribut kayu yang hampir sama, kultivasinya hampir mencapai kecepatan yang cepat. Setelah Tao Junqi naik jabatan, dia bersikap agak rendah hati. Selain mematuhi peraturan sekte, dia biasanya hanya berhubungan dengan sejumlah kecil murid di bawah gurunya. Dia tidak banyak berhubungan dengan orang lain. Dalam 2 hingga 300 tahun terakhir, dia bahkan berinisiatif untuk pergi keluar mencari pengalaman. Dia tampaknya telah pergi ke luar negeri untuk berkultivasi, dan dia tidak berada di sekte. Perilaku Zhu Yixian dibenci oleh sebagian orang, bahkan di Sekte Suantian. Jika dia menyukai Peri Junqi, dia harus mendekatinya secara terbuka dan bersaing dengan Yang Chen. Dia seharusnya tidak memainkan trik memalukan ini di belakang punggungnya. Sebagai murid Sekte Suantian yang bermartabat, dia tidak berani bersaing dengan murid junior Istana Chunyang secara terbuka. Itu hanyalah aib bagi sekte. Khususnya, Zhu Yixian, yang merupakan manusia abadi tingkat 8, masih tewas di tangan Yang Chen. Hal itu membuat orang-orang menggelengkan kepala. Budidayanya lebih tinggi dari lawannya, namun ia tetap mati di tangan lawannya. Selain karena sombong dan meremehkan lawannya, alasan apa lagi yang ada? Jika dia harus memberikan penjelasan yang masuk akal, itu pasti bahwa seseorang di sektenya telah membocorkan detail tentang Zhu Yixian, bukan? Di Sekte Suantian, mudah untuk menemukan teman Yang Chen yang tumbuh dalam keadaan telanjang. Identitas Yang Chen sebagai alkemis kelas 5 telah menarik perhatian khusus banyak sekte. Seseorang yang seumuran dengan Yang Chen, baru saja naik tahta, dan memiliki hubungan dengan Yang Chen, selain Yang Lan dan Yang Lan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Yang Lan dan Yang Lan, yang bekerja keras untuk meningkatkan pengembangan mental mereka untuk menebus pelajaran mereka di dunia fana, tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Mereka dibawa pergi oleh sekelompok murid Balai Penegakan Hukum, dan kemudian beberapa murid Balai Penegakan Hukum mulai menginterogasi mereka dengan sengit tentang hubungan mereka dengan Yang Chen. Yang Lan dan Yang Lan yang malang tidak tahu mengapa murid Balai Penegakan Hukum mencari mereka. Ketika mereka mendengar tentang Yang Chen, mereka berpikir bahwa sekte ingin tahu lebih banyak tentang Yang Chen. Keduanya tidak berani menyembunyikannya dan segera mengungkapkan beberapa hal Yang Chen di dunia fana. Mereka tidak lupa menambahkan minyak dan cuka untuk menjelaskan betapa Yang Chen yang penuh kebencian membenci orang Taitian, bagaimana dia tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, dan bagaimana dia mencari ketenaran. Chapter 1528. Agar orang-orang di sekte percaya betapa kejinya Yang Chen, Yang Lan tidak lupa menceritakan pengalaman menyakitkannya sendiri. Dia diganggu oleh Yang Chen. Yang Chen bahkan membeli beberapa pembunuh dengan harga tinggi untuk membunuhnya. Bahkan beberapa orang di sekte dibeli oleh Yang Chen untuk menekannya secara tidak manusiawi dan sebagainya. Yang Lan tentu saja tidak akan merobohkan panggung saudaranya sendiri, dan dia juga menyampaikan fakta sebenarnya. Bagi Yang Chen, kedua bersaudara itu bahkan tidak perlu berkolusi, asalkan mereka mengatakan fakta sebenarnya. Semakin banyak yang dia katakan, semakin Yang Lan merasa wajah para pengikut Balai Penegakan Hukum tampak semakin aneh. Saat ini, Yang Lan hanyalah murid terendah dari sekte. Dia tidak naik secara normal. Bahkan jika basis budidayanya telah mencapai tingkat keempat manusia abadi, dia belum benar-benar menjadi murid. Merasakan keanehan para murid Balai Penegakan Hukum, Yang Lan juga bingung. Namun, dia tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan apapun. Dia hanya bisa menambahkan minyak dan cuka untuk meningkatkan kejahatan Yang Chen. Setelah Yang Lan naik, hal terpenting bagi Sekte Surga Mendalam adalah mempelajari sebab dan akibat kehancuran sekte tersebut dari mulutnya. Dalam peristiwa besar seperti ini, bahkan jika Yang Lan fasih, tidak mungkin mengaitkan kehancuran Taitianmen dengan Yang Chen. Sekte tidak akan terlalu memperhatikan alkemis dari sekte kelas 3.
Seorang alkemis kelas 5 adalah harta karun di dunia fana, tetapi di dunia spiritual, sekte surga yang mendalam dapat menemukan beberapa alkemis kelas 7 kapan saja. Seorang alkemis kelas 5 adalah sampah di depan mereka. Bahkan jika Yang Chen adalah seorang jenius dan luar biasa, dibandingkan dengan kehancuran sekte, dia setara dengan sebutir debu, tidak berarti. Yang Lan selalu berpikir bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menipu Yang Chen di dunia spiritual untuk saat ini. Sekarang orang-orang di Balai Penegakan Hukum benar-benar bertanya tentang Yang Chen. Yang Lan secara alami mengerti bahwa Yang Chen pasti telah naik. Bahkan Balai Penegakan Hukum harus diberangkatkan. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menghitamkan Yang Chen sampai mati saat ini, kapan dia akan melakukannya? Dulu, trik kecil Yang Lan dalam pil pembekuan roh tidak ditemukan oleh orang Tai Tianmen sama sekali. Sayang sekali pengaturannya hilang. Sekarang setelah akhirnya mendapat kesempatan, Yang Lan tidak lupa memperlakukan pengaturannya sendiri sebagai kecurigaan, dan dia mengatakannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, pot hitam seorang master sekte muda yang membunuh Tai Tianmen harus diletakkan di kepala Yang Chen. Selama sekte langit hitam marah, seorang alkemis kelas 5 harus dengan patuh menunggu kematian. Tentu saja, Yang Chen tahu dampak besar dari pemusnahan Tai Tianmen. Selain itu, Yang Chen tidak bangkit. Tidak peduli bagaimana dia berbicara buruk tentang Yang Chen, itu tidak akan membantu. Bagaimana Yang Lan bisa kehilangan kesempatan yang sulit didapat? Serangkaian fakta dan dugaan, satu demi satu, membuktikan bahwa Yang Chen adalah musuh bebuyutan Tai Tianmen. Dia adalah contoh klasik bagaimana menenangkan rakyat jelata jika dia tidak dibunuh. Yang Lan yang bersemangat tidak menyadari keanehan di mata beberapa murid Balai Penegakan Hukum. Seseorang yang mampu membuat Yang Lan dan Yang Lan tak henti-hentinya memfitnah, jika ini dilakukan dalam situasi normal, itu sudah pasti sesuatu yang dapat dilakukan oleh musuh hidup dan mati. Itu hanya postur dipukuli ke tanah, diinjak kaki, lalu dianiaya sampai mati. Masalahnya adalah apa yang ingin diketahui oleh Balai Penegakan Hukum sekarang adalah apakah Yang Lan dan Yang Lan memiliki hubungan lebih dekat dengan Yang Chen. Dari pengakuan Yang Lan, mereka dapat yakin bahwa Yang Lan, dan Yang Chen berasal dari desa yang sama. Ini sangat sesuai dengan fakta yang dikatakan Yang Chen bahwa ia tumbuh dari pantat kecil. Semakin Yang Lan dan Yang Lan mengatakan bahwa Yang Chen keji, semakin mereka menjadi musuh orang-orang Tai Tian. Dalam kasus ini, semakin banyak orang di Balai Penegakan Hukum yang curiga bahwa ini sengaja dibuat oleh Yang Lan dan Yang Lan untuk menciptakan ilusi permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan Yang Chen. Semakin mereka memfitnah Yang Chen, semakin banyak orang yang curiga bahwa mereka hanya menutupi hubungan mereka dengan Yang Chen. Waktu keberangkatan Yang Chen dari kota penerima tamu dan waktu kecelakaan Zhu Yixian telah diselidiki oleh orang-orang dari Sekte Langit Mendalam. Jika dihitung dari waktu, Yang Chen, Gao Yue dan Gong Sun Ling berada di jalan hampir tanpa henti untuk mengejar titik waktu itu. Tidak ada penyelidikan tentang siapa yang berhubungan dengan Yang Chen setelah itu. Dengan kata lain, Yang Chen tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui situasi Sekte Xuantian dari mulut orang lain. Namun, Yang Chen memanggil nama Zhu Yixian ketika dia belum pernah melihat Zhu Yixian, dan dia sepertinya sangat akrab dengannya. Hal ini membuat orang ragu apakah seseorang benar-benar mengirim pesan kepada Yang Chen dalam waktu singkat ini. Penampilan Yang Lan dan Yang Lan baru-baru ini, orang-orang di Balai Penegakan Hukum juga mulai menyelidiki, dan segera ada hasilnya. Kedua bersaudara itu tahu kecanggungan kenaikan mereka. Selama ini, selain berkultivasi, mereka pada dasarnya menanyakan tentang hal-hal di sekte. Keduanya ingin mencari pendukung yang baik, jadi mereka ingin mengetahui distribusi kekuatan sekte. Namun, perilaku seperti itu membuat orang memiliki kecurigaan lain ketika menyelidikinya. Bagaimanapun, kecurigaan adalah kecurigaan. Untuk saat ini, jika tidak ada bukti nyata, sekte di dunia spiritual umumnya tidak akan berurusan dengan para pengikutnya. Kultivasi di dunia fana adalah sebuah batu ujian. Melampaui kesengsaraan dan naik menuju keabadian adalah ambang batas yang dapat menguji secara menyeluruh apakah seorang kultivator layak untuk dikembangkan atau tidak. Secara umum, selama itu adalah master yang naik secara normal, sekte akan berusaha keras untuk berkultivasi. Sekte Xuantian adalah sekte besar. Umumnya, mereka tidak mau mendengarkan satu sisi cerita. Mereka memiliki berbagai saluran untuk memahami apakah yang dikatakan Yang Lan itu benar atau tidak. Ada banyak master yang turun dari dunia fana. Mudah bagi mereka untuk menemukan beberapa orang yang mengetahui hubungan antara Yang Chen dan Tai Tianmen. Dalam beberapa aspek, apa yang dikatakan Yang Lan dan Yang Lan hampir benar, kecuali sebagian spekulasi Yang Lan sendiri. Tentu saja, ada juga bagian yang tidak disebutkan oleh Yang Lan, tetapi orang lain mengetahuinya. Misalnya, Yang Chen dan Tai Tianmen telah melakukan beberapa transaksi, yang semuanya adalah menukar pil obat dengan sumber daya Tai Tianmen. Yang Lan memang dikejar oleh Yang Chen. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Sekte Xuantian telah mempelajari fakta sebenarnya dari berbagai saluran. Namun, yang membuat mereka lebih penasaran adalah harga buronan Yang Chen begitu tinggi. Saat itu, Yang Lan belum menjadi pengikut Master Sekte Muda Lili Heng. Paling-paling, dia hanyalah generasi muda di panggung yayasan dan panggung jidan. Bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan harga buronan yang begitu tinggi? Beberapa hal tidak dapat bertahan dalam pengawasan ketat. Yang Lan dan Yang Lan berusaha keras untuk menyangkal hubungan mereka dengan Yang Chen. Di permukaan, mereka seperti api dan air. Yang Chen berulang kali menawarkan hadiah besar untuk Yang Lan, tetapi Yang Lan aman dan sehat. Selain itu, setelah Yang Lan naik pangkat, dia menanyakan tentang urusan sekte di mana-mana. Jika kecurigaan bahwa Yang Lan dan Yang Lan adalah agen rahasia yang ditempatkan oleh Yang Chen di sekte Xuantian terbalik, banyak hal menjadi jelas. Setelah serangkaian penyelidikan, ekspresi wajah beberapa murid Balai Penegakan Hukum yang berhadapan langsung dengan Yang Lan dan Yang Lan menjadi semakin jelek.
Meskipun dikatakan bahwa setiap sekte akan memiliki murid yang tidak layak, orang seperti itu yang mengkhianati orang lain ada tepat di depan mereka, dan dia masih berbicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu menyebalkan. Chapter 1529. Mari kita beri mereka pelajaran terlebih dahulu. Seorang pengurus pangkalan kultivasi Earth Immortal yang bertanggung jawab atas masalah ini memerintahkan dengan wajah dingin, tanyakan lagi setelah pertarungan, tanyakan dengan jelas dan terperinci. Setelah mengucapkan kalimat ini, pengurus itu pergi dengan tangan di punggungnya, dan Yang Lan tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka hanya secara naluriah merasa bahwa mereka dalam masalah. Tidak ada murid sekte yang menginginkan mata-mata, terutama orang yang membuat murid sekte mati. Ini hanyalah musuh publik. Di aula penegakan hukum, ada seorang murid yang merupakan kenalan Su Yixian. Ketika dia mendengar instruksi pengurus, dia segera mengajukan diri dan melompat keluar, biarkan aku melakukannya. Suara gertakan gigi itu tidak bermaksud menyembunyikan apapun, maka begitu telanjangnya. Yang Lan akhirnya menyadari bahwa itu tidak baik, dan buru-buru mulai berteriak keras, murid ini dianiaya. Murid ini dianiaya. Petik 2. Dirampok. Murid yang melompat keluar mempunyai ekspresi galak di wajahnya, baiklah, jika kamu mempunyai keluhan, kamu dapat membicarakannya nanti. Sekarang, pengurus telah menginstruksikan, tanyakan lagi setelah pertarungan. Melihat murid balai penegakan hukum yang datang selangkah demi selangkah, hati Yang Lan tenggelam ke dasar. Hingga rasa sakit itu datang, Yang Lan dan kakaknya masih kebingungan. Bukankah mereka ingin tahu tentang Yang Chen? Bagaimana akhirnya jadi seperti ini? Setelah Yang Chen meninggalkan seseorang hidup-hidup dan mengucapkan kata-kata itu, Yang Chen tahu bahwa Yang Lan akan segera menderita. Bahkan jika Yang Chen tidak bisa melihatnya dengan matanya sendiri, dia bisa yakin sepenuhnya bahwa Yang Lan tidak bisa lepas dari bencana ini. Tentu saja, Yang Chen tidak menyangka sekte surga mendalam akan segera membunuh Yang Lan. Yang Lan adalah satu-satunya dua orang yang telah mengalami pembaptisan mata formasi khusus dari formasi penekan roh abadi semesta. Sejauh ini, para ahli penelitian formasi di sekte surga mendalam belum sepenuhnya menentukan prinsip mata formasi khusus. Bagaimana mereka bisa membunuh kedua orang itu begitu cepat? Namun, hukuman mati dapat dihindari, tetapi sulit untuk lolos dari hukuman. Yang Chen sepertinya memiliki selera yang buruk. Hal favoritnya adalah menyaksikan orang-orang dari sekte surga mendalam Taitianmen membantu Yang Lan. Hal serupa terjadi di dunia fana, dan demikian pula di dunia spiritual. Dia tidak pernah bosan melakukannya. Akan lebih baik jika Yang Lan bisa mempertahankan hidupnya. Yang Chen dengan senang hati akan mengantarnya pergi saat waktunya tiba. Bahkan jika otak sekte surga yang mendalam ditarik kali ini dan membunuh Yang Lan secara langsung, Yang Chen tidak akan kehilangan apapun. Jika dia mati di tangan rakyatnya sendiri, Yang Lan pasti akan mati dengan tenang. Yang Chen tidak peduli dengan kehidupan Yang Lan sekarang. Dia menunggu kesempatan untuk berurusan dengan sekte Qimen. Terus terang, dia sedang menunggu kedatangan seorang ahli. Selama orang yang ditunggunya tiba, tidak akan sulit berurusan dengan orang-orang dari sekte Qimen. Di dunia fana, Yang Chen memiliki hubungan dengan penatua Wu Xiong dan gurita cincin biru Lan Ying. Namun, keduanya telah naik selama kurang dari 1000 tahun dan tidak mungkin menjadi ahli bumi abadi. Tampaknya mereka tidak cukup untuk menangani sekte Qimen. Namun, ada seorang ahli bumi abadi yang memiliki hubungan baik dengan Yang Chen. Itu adalah keturunan klan naga, Bian Longxuan. Garis keturunan klan naga Longxuan dirangsang oleh kemampuan Yang Chen. Selain itu, Demon Ceiling Array juga dipatahkan oleh bantuan Yang Chen. Selain itu, manfaat pada Merit Stele sepenuhnya disediakan oleh Yang Chen. Hubungan antara Longxuan dan Yang Chen sudah menjadi hubungan tuan dan pelayan. Yang ditunggu Yang Chen adalah Longxuan. Sebelum naik dari dunia fana, Longxuan sudah menjadi Earth Immortal kelas 4. Setelah berada di alam spiritual begitu lama, ditambah dengan berkah penuh Yang Chen pada prasasti merit, sebagai keturunan klan naga, kekuatan Longxuan jelas jauh melampaui alam ini. Meskipun dikatakan bahwa dia sedang menunggu Longxuan, itu sebenarnya adalah pemanggilan. Tentu saja, Yang Chen dan Longxuan tidak memiliki hubungan spiritual seperti itu. Untuk memanggil Longxuan, Yang Chen menggunakan jasanya. Dia benar-benar menyempurnakan 5 pedang terbang elemen besar Yin yang dengan teknik bab merit. Di prasasti kebajikan Longxuan, penuh dengan pahala Yang Chen. Di sisi ini, ketika Yang Chen menggunakan metode pahala, bahkan jika Longxuan berada jutaan mil jauhnya, Longxuan masih bisa merasakannya. Benar saja, setelah Yang Chen dengan pengorbanan menyempurnakan pedang terbang 5 elemen Yin yang besar hanya selama setengah tahun, Yang Chen merasakan aura Longxuan. Xiao Tian juga memperhatikan Longxuan, yang juga merupakan keturunan klan naga, dan terus terbang ke atas dan ke bawah. Wus, cahaya hitam menyambar, dan ada sesosok tubuh yang sangat kecil di depan Yang Chen. Sekilas terlihat seperti kura-kura biasa. Jika harus dikatakan agak istimewa, diperkirakan warnanya agak gelap. Selain itu, ia sama sekali tidak berbeda dengan kura-kura kecil. Tidak ada fluktuasi kesadaran spiritual, tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual. Jika para kultivator biasa tidak melihatnya di hutan, maka 99% dari mereka tidak akan memikirkan kura-kura kecil ini. Kamu benar-benar bersembunyi dalam-dalam. Yang Chen memandang pria ini dan tersenyum. Berapa banyak ahli yang kamu gunakan untuk berkomplot dengan penampilan ini? Kura-kura kecil itu tidak berniat bersembunyi di depan Yang Chen. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Segera, lampu menyala lagi, dan kura-kura kecil biasa menghilang dalam sekejap. Sebagai gantinya, ada seorang pria botak, menatap Yang Chen sambil tersenyum. Salam guru. Pria botak itu adalah Suan Ni Longxuan.
Namun, teknik yang ia gunakan untuk berubah menjadi manusia bukanlah seni rahasia transformasi yang diajarkan oleh Yang Chen. Sebaliknya, itu adalah seni rahasia transformasi unik dari klan naga yang ia pelajari dari Menara Naga. Long Xuan juga merupakan keturunan klan naga. Setelah Long Xuan menjadi pelayan Yang Chen memberinya seperangkat lengkap metode kultivasi lantai pertama Menara Naga. Kultivasi Long Xuan tinggi, jadi mudah baginya untuk berubah menjadi pria besar. Kau datang di waktu yang tepat, aku sudah lama menunggumu. Yang Chen mengangguk menanggapi sapaan Long Xuan. Hanya dengan melihat keadaan bahwa orang ini tampaknya telah mencapai tingkat kelas 5 abadi bumi. Hanya dalam beberapa ratus tahun, dengan penuh merit Steles, budidaya Long Xuan benar-benar meningkat dengan cepat. Sejak Long Xuan tiba, Yang Chen berencana untuk segera memulai Sekte Kimen. Meskipun Sekte Kimen juga merupakan sekte kecil di alam spiritual, kekuatannya tidak cukup kuat, dan masih harus bergantung pada Sekte Surga Mendalam. Budidaya terkuat adalah 2 ahli dari kelas 6 abadi bumi. Seluruh sekte memiliki lebih dari 100 orang, ada lebih dari 10 ahli bumi abadi, dan sisanya adalah manusia abadi. Tampaknya kekuatan mereka tidak besar, tetapi cukup untuk menggertak istana Cunyang yang tidak memiliki dasar. Mereka bahkan tidak perlu mengirim ahli Earth Immortal kelas 6, hanya beberapa ahli Earth Immortal kelas 3 saja sudah cukup untuk membuat istana Cunyang menderita. Jika Zhu Yixian tidak ingin memenangkan hati Peri Junqi dan secara khusus menyuruhnya untuk tidak membunuh mereka, Yang Chen mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kepala istana dan yang lainnya lagi. Namun bagaimanapun juga, Penatua Gao terluka parah oleh pihak lain, dan tetua lainnya diusir oleh orang-orang dari Sekte Kimen seperti anjing liar. Yang Chen tidak akan pernah bersyukur karena pihak lain tidak membunuh mereka pada awalnya. Mereka yang berani menyinggung perasaan penduduk Istana Cunyang harus diberi pelajaran dalam hal apapun. Ayo pergi. Yang Chen telah lama menunggu hari ini. Dia tidak sabar untuk memanggil orang-orang Istana Cunyang dan menjentikkan jarinya. Ayo kita bunuh. Chapter 1530. Hou Yun dan Iblis Pohon Tua telah lama menunggu hari ini. Ketika mereka mendengar kata-kata Yang Chen, mereka hampir melompat kegirangan. Mereka sama sekali tidak memiliki sikap seorang guru abadi manusia. Bagaimana cara kita membunuh mereka? Grandmaster Wang Yong dipenuhi amarah selama beberapa tahun terakhir. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan untuk melampiaskannya, dia tidak keberatan dan bertanya langsung. Tidak banyak master di Sekte Kimen. Long Xuan dari tingkat abadi bumi sudah cukup untuk menghadapi mereka. Ketergantungan terbesar Yang Chen sekarang adalah Long Xuan. Dengan merit stele dan garis keturunan Xuani, dia pasti melampaui master di level yang sama. Master terkuat dari Sekte Kimen hanya berada di tingkat ke-6 Earth Immortal, yang merupakan alam kecil yang lebih tinggi dari Long Xuan. Tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh mereka. Sedangkan untuk para master manusia abadi, kami akan mengurus mereka. Yang Chen dengan cepat menugaskan tugas kepada semua orang, dan pada saat yang sama tidak lupa mengatakan, kami memiliki beberapa orang, mereka memiliki banyak orang, tidak perlu berjuang keras. Kalau bisa lawan ya lawan, kalau tidak bisa lawan ya kabur saja, tidak ada rasa malu. Jika ada kesempatan, serang diam-diam, bagaimana Anda bisa membunuh orang? Jangan takut dibilang hina, kita hanya pendatang baru yang baru naik pangkat, wajar saja kalau pakai cara apapun. Saat dia berbicara, Yang Chen menarik semua orang ke pesawat ulang-alik dan terbang dengan kecepatan tinggi ke lokasi Sekte Kimen. Dalam perjalanan, dia tidak lupa memberikan banyak guntur ilahi pemakan roh kepada para tetua. Ini disempurnakan secara khusus oleh Yang Chen dengan Spirit Devouring Dragon Fire yang ditingkatkan selama masa tunggu ini. Tidak peduli siapa itu, selama mereka ternoda oleh jejaknya, jika mereka tidak memiliki kekuatan pengendalian api yang kuat dan basis kultivasi yang kuat, mereka sama sekali tidak dapat menahan serangan Spirit Devouring Dragon Fire. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, kepala istana juga sedikit malu di hati mereka. Sebelumnya, mereka terlalu khawatir tentang keterbukaan, terlalu khawatir tentang wajah sekte tersebut. Mereka selalu merasa bahwa istana murni yang bermartabat tidak dapat menggunakan cara-cara yang tidak ada di meja, sehingga mereka akan dikejar dan melarikan diri. Sekarang kuncinya ditunjukkan oleh seorang junior generasi muda. Kerja keras ratusan tahun sebelumnya benar-benar masalah hidup dan mati. Dan yang terpenting ialah jika mereka dapat memperoleh cukup muka dengan bertarung secara jujur dan dapat membuat banyak orang bertepuk tangan, maka itu dapat dianggap sebagai keuntungan kecil. Masalahnya adalah musuh tidak merasa bahwa menggunakan ahli Earthly Immortal untuk menindas mereka berarti menindas yang lemah, dan mereka mengejar mereka tanpa henti. Kalau mereka tetap ngotot pakai cara yang tidak masuk akal itu, berarti mereka sok tahu saja. Si Kui dan si Esa juga mengucapkan kata-kata ini, tetapi efek dari perkataan mereka benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Yang Chen. Bagaimanapun, semua orang sedang menunggu saat untuk membunuh jalan mereka ke Sekte Gerbang Setara. Istana Cunyang di dunia fana bagaikan matahari di langit, terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir, di mana mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu. Selama bertahun-tahun ini, bahkan kepala istana yang saleh pun sudah cukup menderita. Sementara Yang Chen sedang menunggu Long Xuan, Sekte Xuantian dan Sekte Kimen dengan panik menanyakan keberadaan orang-orang di Istana Cunyang. Faktanya, bukan hanya kedua sekte ini saja, pada dasarnya, sekte yang memiliki seorang guru yang telah naik pangkat dalam 100 tahun terakhir, dan sekte yang dapat menempati tempat di dunia spiritual, semuanya dengan panik mencari keberadaan Yang Chen. Sekte Kimen dan Sekte Xuantian sedang mencari pembunuh Zhu Yixian. Tentu saja, Sekte Xuantian tidak berani terlalu terang-terangan dan hanya melakukannya secara diam-diam. Sebaliknya, Sekte Kimen, karena merupakan sekte bawahan, tidak memiliki banyak keraguan dan mencarinya dengan sangat meriah. Adapun sekte lainnya, mereka semua mencari Yang Chen seperti orang gila.
Jika pil hati nurani yang bertanya dan pil pembeku semangat adalah pil obat biasa di dunia spiritual, yang tidak layak disebut, maka pil umur panjang sudah cukup membuat orang gila. Seorang alkemis kelas 5 mampu memurnikan pil obat yang hanya pil emas 9 revolusi yang memiliki efek obat untuk memperpanjang umur seseorang. Sekte mana yang tidak menginginkannya? Sekte kecil mungkin baik-baik saja, tetapi di antara sekte besar, sekte manakah yang tidak memiliki beberapa master yang telah mencapai akhir masa hidup, tetapi terjebak pada kemacetan dan tidak dapat menerobos? Berapa banyak guru yang telah memberikan kontribusi besar bagi sekte hanya bisa bertahan seperti orang tua di dunia fana, diam-diam menunggu kematian. Kesedihan macam apa itu? Hal semacam ini terjadi sekali di dunia fana, dan itu terjadi setelah Yang Chen menyempurnakan pil 100 tahun. Hanya di 5 sekte Dao utama, ada lebih dari 100 master yang meminum pil 100 tahun untuk melampaui kesengsaraan dan naik. Mereka semua adalah master yang terjebak di ambang kesengsaraan dan tidak dapat menerobos. Pada akhirnya, mereka mengandalkan kultivasi mereka untuk melawan kesengsaraan surgawi. Sekalipun mereka perlu meluangkan waktu untuk memoles kondisi pikiran mereka di dunia spiritual, pada akhirnya, mereka tetap melampaui kesengsaraan dan memperpanjang umur mereka. Entah itu pil 100 tahun atau bahkan manik iblis biasa, itu mungkin tidak banyak berpengaruh pada tuan manusia abadi, tapi pil umur panjang benar-benar berbeda. Itu bisa menambah sumber kehidupan dan meningkatkan umur, jadi efektif untuk semua orang. Hal baik semacam ini sebenarnya ada di tangan sekte kecil. Sungguh memalukan bagi sekte besar di dunia fana. Sayangnya, tidak peduli bagaimana orang-orang ini mencari, Yang Chen dan orang-orang dari Istana Chunyang tampaknya telah menghilang dari dunia spiritual. Tidak ada yang melihat mereka lagi. Selama 6 bulan penuh, Yang Chen dan yang lainnya tinggal di tempat rahasia lain yang ditemukan Yang Chen. Jika bukan karena Yang Chen yang memimpin semua orang ke tempat ini, bahkan jika Yang Chen mendiktekan peta itu kepada semua orang, mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen telah tinggal di sini setidaknya selama 50 tahun, menghindari gelombang demi gelombang tim berburu. Bahkan Long Xuan datang mencarinya karena Yang Chen merasakan auranya. Dia baru menemukan Yang Chen setelah dia keluar. Jika orang-orang mereka sendiri tidak dapat menemukannya, semakin mustahil bagi orang luar untuk menemukannya. Orang-orang yang mencarinya tidak mungkin disengaja. Sebaliknya, orang-orang dari sekte Kimen tidak berani terlalu mencolok karena orang-orang dari sekte lain baru-baru ini muncul di dekatnya. Khususnya, ketika orang-orang dari sekte utama menemukan tempat ini, mereka mendengar bahwa ada perselisihan antara sekte Kimen dan Istana Chunyang, jadi mereka sangat prihatin dengan masalah ini. Apa yang membuat orang-orang dari sekte Kimen semakin tidak puas adalah bahwa mereka tampaknya bias terhadap Istana Chunyang baik disengaja maupun tidak. Beberapa orang bahkan memperingatkan dan mengancam mereka untuk tidak memprovokasi Istana Chunyang di kemudian hari. Meskipun mereka tidak puas, orang-orang dari sekte Kimen tidak berani mengatakan apa-apa. Di antara para ahli yang datang untuk menjelajahi Istana Chunyang dan Yang Chen, bahkan ada 2 ahli di alam surgawi abadi. Bahkan jika orang-orang dari sekte Kimen memiliki keberanian 10 kali lipat, mereka tidak akan berani memprovokasi mereka. 2 ahli Dewa Langit dapat dengan mudah menghancurkan sekte Kimen hanya dengan lambaian tangan mereka. Sebelum Yang Chen naik ke surga, pil pemanjang kehidupan adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh para petinggi sekte utama. Sekte biasa atau murid tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui rahasia tingkat tinggi seperti itu. Adapun sekte Xuantian, mereka sama sekali tidak tahu tentang pil pemanjang kehidupan. Bahkan masalah Tuan Muda Yixian dan sekte Kimen yang menekan Istana Chunyang dilakukan di belakang sekte Xuantian. Sekte Kimen tidak tahu siapa yang dia provokasi. Namun, peringatan dari semua pihak membuat sekte Kimen banyak berperilaku. Setidaknya sebelum mereka mengetahui keberadaan orang-orang dari Istana Chunyang, mereka masih sangat jujur. Semua murid sekte tetap tinggal di gerbang gunung, seolah-olah mereka telah mempelajari pelajaran mereka. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.